Silakan beliau bertanya, jawab yang langsung dulu. Ya. Tadi kan disebutkan tentang pentingnya itu pentingnya metode yang benar dalam belajar agama. Iya. Terus bagaimana solusi yang konkret bagi kami para mahasiswa? Karena di kampus sendiri kajian itu ya cuma kajian rutin aja Ustaz. Jadi nggak ada bimbingan khusus dari Ustaz tentang metode-metode memahami agama itu seperti apa. Iya. Jadi solusinya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala alihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya khana wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan tentang sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, dan ini juga banyak dinasihatkan oleh para ulama, dan secara wakil, secara kenyataan juga banyak terjadi fitnah di kalangan masalah menuntut ilmu. Dan sebagaimana sudah banyak diterangkan para ulama, dan kita bisa baca dan kita bisa ambil faedah dalam kitab-kitab mereka tentang masalah ini, seperti kitabnya Syekh bin Baz tentang Kitabul Ilm, kitabnya Syekh Utsaimin, dan kitabnya para ulama-ulama yang lain seperti Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali dalam kitab Khilyatul Alim Al-Muallim, seperti juga kitabnya Syekh Bakar Khilyah Thalibul Ilm. Banyak sekali kitab para ulama yang menerangkan tentang masalah talibul ilmi. Dan kalau kita berbicara talibul ilm, ya yang sebenarnya seperti itulah apa yang diterangkan oleh para ulama kita. Bahwasanya talibul ilm itu harus syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ala marril ayyam wal layal, terus diikuti perjalanannya hari dan malam, kemudian diambil dari usulnya baru kepada faraknya, kemudian dia terangkan pula bil aham summal aham, mengambil ilmu itu dari yang aham, yang paling penting, baru kemudian disusul yang lebih penting lagi, dan seterusnya dengan tertib. Bahkan kalau kita fahami semua nasihat para ulama tentang masalah adab ilmu ini, memang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu ini di sana punya adab yang sangat dalam sekali, dan itulah yang termasuk kemudian disimpulkan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid dalam kitab Khilyah beliau menerangkan la yakhsuluhu illal mutakhalli bi adabihi al mutakhalli an afatihi. Tidak akan dapat meraih ilmu yang nafi' kecuali orang yang al mutakhalli bi adabihi, orang yang menghiasi diri di dalam perjalanan ilmunya itu dengan adab ilmu. Al-mutakhalli an afatihi, yang dia menjauhkan, membersihkan dirinya dari afatnya ilmu, dari bencana-bencananya ilmu, dari sebab-sebab yang merusak ilmu. Maka kalau kita lihat di sana para ulama seperti Syekh Bakar menerangkan, ada adab di dalam diri penuntut ilmu, ada adab bagaimana bersama guru, ada adab bagaimana cara mengambil ilmu, bagaimana cara belajar, sampai begitu dalam. Sehingga kata Syekh Bakar, tidak akan orang meraih ilmu kecuali orang yang mempunyai akhlak adab dengan adabul ilmi. Ya di antaranya seperti tadi, di antaranya misalnya belajar itu harus tadarruj, harus berangsur dengan memilih ilmu yang harus didahulukan, kemudian dari usulnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat fenomena yang banyak terjadi seperti yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin baru saja terjadi, banyak sekali talibul ilm yang mereka banyak mengalami kegagalan dan tidak meraih ilmu yang nafi'. Yang beliau menyimpulkan sebabnya karena jalan pengambilan ilmu yang dulu ditempuh oleh para ulama sudah ditinggalkan oleh para talibul ilm di zaman ini.
Ya. Ini yang disimpulkan oleh mereka. Ya. Bahkan kata Al-Utsaimin, banyak didapati fenomena penuntut ilmu yang istilahnya kalau dalam bahasa beliau, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, menjadi tukang merasakan ilmu. Sama guru fulan tidak pernah sabat, sama kitabnya ulama fulan tidak pernah sabat. Tidak ada yang pernah mapan. Belajar kepada orang alim tertentu dia tidak pernah mapan, pindah lagi baru sebentar merasakan, ngincipi kalau bahasa Jawa. Kitab juga begitu, tidak ada yang pernah sabat. Akhirnya kata Al-Utsaimin, la yahsulul alam walakin yahsulul masail. Dia tidak dapat ilmu yang nafi, tapi yang dapat adalah masail, masalah-masalah yang bahkan dari mereka lah tidak sedikit fitnah itu terjadi pada umat. Terjadi pada umat. Sumbernya bukan lagi dari orang-orang awam malahan. Bahkan kata Syekh Albani rahimahullah dalam muhadarah tentang manhaj salaf, beliau menerangkan, muskilatuna al-yauma laisa ma'al ammah. Kata beliau Syekh Albani, problem kita sekarang itu sebenarnya bukan sama orang-orang awam. Ya. Problem yang banyak menimpa fitnah pada umat ini justru bersama orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu yang mereka justru tidak membawa amanah ilmu itu dengan benar. Nah sekarang kalau seorang yang menuntut ilmu apapun dimanapun, ya harus kembali kepada thariqahnya para ulama. Dalam artian, kalau dia ingin meraih ilmu yang nafi' sebagaimana diterangkan para ulama, ya harus mengikuti cara belajar mereka. Nah, kalau kita ditanya terus solusinya bagaimana? Ya, kita kembali, kalau kaitannya dengan persoalan ini, ya kembali kepada diri kita sendiri. Karena masing-masing kita, seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya diantara kita ada yang dimudahkan oleh Allah bisa meraih ilmu yang nafi' dengan banyak. Tentunya dimampukan oleh Allah menempuhkan sebab-sebabnya. Ya. Dan diantara kita ada yang, ya nasib kita hanya sedikit kita meraih ilmu yang nafi', ya tentunya dengan kadar jalan sebab ilmu yang nafi' yang sedikit yang kita tempuh. Ya kita tidak bisa memutlakkan harus begini, ya kembali kepada kita. Kalau kita ingin meraih ilmu yang nafi', ya tempuhlah cara ini. Ya. Kalau kita lihat seperti para ulama kita, ya mereka pun tidak sedikit mengorbankan dunia mereka sampai pergi berbulan-bulan, sampai mereka hidup sengsara. Tidak ada lain adalah karena untuk thalabul ilm. Dan tentunya kita tidak mungkin paksakan kepada orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Orang yang dia dimudahkan oleh Allah di dalam ilmu cuma sedikit, ya tidak mungkin dipaksakan. Maka kembali kepada kita. Ya kalau ada di tempat kita bisa ada orang alim yang membimbing kita seperti itu, ya alhamdulillah kita syukuri, itu nikmat yang besar. Ya. Kalau kita tidak bisa, ya kita kembali. Karena di dalam dalil, kalau kembali kepada asalnya, ya utlubul ilma. Carilah ilmu. Ya. Carilah ilmu. Bahkan dalam riwayat sebagian mufassirin yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani ketika menerangkan ayat falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tidaklah suatu kaum mereka itu hendaknya masih ada sekelompok yang mereka tafaqquh fid-din. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, sebagian mufassirin menerangkan ayat ini adalah dalil untuk thalabul ilmi, bukan dalil untuk jihad perang. Artinya secara khusus harus, kalau orang ingin meraih thalabul ilm di tempatnya tidak ada, ya harus pergi dia mencari thalabul ilm, mengikuti jalannya thalabul ilm. Ya ini kembali kepada kita. Kalau kita memang menginginkan meraih ilmu yang nafi', yang kemudian kita bisa ditolong oleh Allah diri kita dan bisa membuat kebaikan pada kehidupan, menjadi sebab kebaikan pada kehidupan kita, ya utlub, cari ilmu itu, thalabul ilmi. Ya kalau kita inginnya dapat nasib kita tentang dunia itu seperti ini, ya sudah. Makanya kata Nabi mengatakan, man akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang dia mengambil warisan Nabi itu dengan benar, dia mengambil, ya dia meraih nasib untung yang besar. Nah kalau tidak mengambil nasibnya ke situ, ya tadi sudah terangkan, jalannya sudah jelas. Kalau tidak menempuhnya, ya bagaimana mungkin? Ya, jadi
Kalau kita dapati di daerah kita ada orang alim, ada yang membimbing kita, ya alhamdulillah. Sekarang kalau bisa keluar thalabul ilm, ya keluar. Kalau tidak bisa, bagaimana yang kita lakukan kita bisa, ya kita thalabul ilm. Ya. Kalau kita bicara secara idealis, secara syar'inya, ya thalabul ilm itu harus ada orang alim yang membimbing kita, ngajari kita siang malam sedikit demi sedikit tentang ilmu ini. Dan mengarahkan kita mana dulu ilmu yang harus kita pelajari dan seterusnya. Sebagaimana ketika para ulama menafsirkan tafsir ayat kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Ya. Apa para ulama menafsirkan diantaranya? Alladzina yu'allimuna nas min sigaril ilmi ila kibari. Orang rabbani adalah orang yang mereka mengajarkan ilmu kepada manusia min sigaril ilmi, dimulai dari kecil-kecilnya ilmu. Kecil itu diantara ulama menerangkan usulnya, dasarnya, pokoknya ilmu ila kibarihi, sampai kepada besar-besarnya ilmu, cabang-cabangnya ilmu, luasnya ilmu. Itulah talibul ilm. Dan itulah orang alim yang rabbani, yang membimbing kita seperti itu. Nah, ini khonafidin. Ya kalau ditanya solusinya, ya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita ada di tempat kita alhamdulillah. Tidak ada, bagaimana kita caranya? Kalau memang himmah kita tinggi, ya kita tidak ada di tempat, tidak bisa meraih thalabul ilm yang mapan, ya pergi ke tempat yang kita bisa thalabul ilm dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Mungkin ada lagi yang lain? Masuk dulu. Padahal mohon penjelasan bagaimana perbedaan ma'rifatullah antara seorang ahlussunnah dengan seorang sufi, dan apa yang dimaksud dengan zindik. Yang jelas usulnya ahlussunnah dan usulnya orang-orang tarekat sufi itu beda. Ya. Ahlussunnah membangun ilmu itu dengan wahyu. Membangun ilmu itu dengan wahyu. Dan setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu mentauhidkan Allah. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang paling tinggi di dalam din ini. Ya. Ahlussunnah itu membangun ilmu dengan wahyu. Beda dengan orang tarekat sufi, ahli kebatinan. Mereka membangun ilmunya dengan apa? Dengan dzauq. Ya, dengan perasaan. Ya. Mereka membangun ilmu itu dengan perasaan. Ya. Beda lagi dengan orang filosof. Orang filosof membangun ilmunya dengan apa? Dengan akalnya. Ya. Orang sufi, orang kebatinan, mereka membangun ilmu itu dengan dzauq, dengan perasaannya. Jadi di dalam ma'rifat mengenal Allah pun ya jelas beda. Ahlussunnah mengenal Allah dengan wahyu. Ya. Dengan firman-Nya Allah, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di dalam wahyu maka diimani dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan tuntunan yang benar. Lah beda dengan orang sufi, mereka mengenal Tuhan, mengenal sesembahan, mengenal Allah dengan perasaannya. Maka buah kesudahannya pun beda. Sebagai contoh ketika mengimani sifat Allah. Ya, ketika mengimani sifat Allah, kesudahan daripada orang-orang sufi akhirnya ingkar dengan Allah, ya kan? Ingkar. Kesudahannya akhirnya ingkar. Bagaimana dia tidak ingkar? Dia memahami puncak daripada ma'rifatnya kepada Allah adalah menyatunya makhluk dengan Al-Khaliq. Kesudahannya ingkar. Kesudahan akhirnya adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memahami, ya Allah itu ada, ya saya itu Allah. Saya itu Tuhan itu ya saya. Ya. Makanya akhirnya dia tidak beribadah. Kan pada puncaknya mereka kan tidak ada lagi syariah. Syariah itu hanya untuk orang-orang awam. Tidak ada syariah karena mereka tidak ada yang diibadahi. Dia itu sudah sesembahan ya dia. Dan sekarang dasarnya apa? Dasarnya tidak ada. Mana dasarnya?
Ahlussunnah membangun keimanannya, membangun tauhidnya, membangun ma'rifatnya kepada Allah dengan wahyu. Apa yang ditetapkan wahyu maka ditetapkan. Apa yang tidak diberitakan wahyu maka tidak ditetapkan. Karena Allah adalah a'lamu binafsihi. Allah adalah zat yang mengetahui dirinya sendiri. Ya ini satu hal yang muskil sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu itu saya kan sering beli komputer sama seorang pedagang Cina. Suatu ketika Cina ini nggak tahu mungkin lihat penampilan saya, tanya sama saya. Dia ngomong, "Pak, semua agama itu sama ya?" katanya. "Duh, gimana Pak maksudnya?" Kan yang penting tujuannya kan kepada Tuhan. Ya. Walaupun kata dia, walaupun kita mungkin ngaku agama kita baik, tetapi kenyataannya kita ini jelek, membuat perbuatan kita tidak baik kan? Ya berarti agama itu juga yang dipegang ini tidak baik. Saya paham maksudnya, dia itu ingin memojokkan apa? Memojokkan fenomena yang terjadi pada orang Islam untuk menilai Islam itu ya jelek seperti itu kan gitu. Ya kan begitu. Tujuan dia itu kayaknya begitu, tidak ingin ajaran agama yang dia pegangi itu dinilai salah. Yo biar begini kenyataannya kita juga baik, berarti agama kita juga baik kan begitu. Kemudian saya tanya sama dia. Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir, kenapa sampai ada orang Islam kok tidak bisa berpikir dengan sehat gitu. Ini seorang Cina yang agamanya jelas agama kafir, agama Konghucu. Saya tanya, "Pak, yang namanya agama itu berbicara tentang Tuhan enggak?" Dia menjawab, "Ya berbicara." "Bisa enggak sebuah agama dia tidak berbicara tentang Tuhan?" "Ya enggak bisa." Gitu dia bisa. Nah sekarang saya tanya, yang patut dan pantas berbicara tentang Tuhan dan kalau pembicaraan tentang Tuhan itu benar siapa? Tanpa saya ajari itu orang Cina, ya Tuhan itu sendiri dia. Cina, ya Tuhan itu sendiri. Berarti sekarang agama mana yang menerangkan tentang Tuhan yang itu dari Tuhan? Dia nggak bisa ngomong. Itu orang Cina loh, orang Konghucu. Sebenarnya akal sehat manusia itu kan diberi oleh Allah akal sehat yang baik, fitrahnya kan ada. Dia akhirnya nggak bisa ngomong. Jadi saya katakan untuk menilai agama itu benar apakah tidak benar, Pak, yang dinilai ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang Tuhan, benar apa tidak? Kalau ajarannya tentang Tuhan benar, maka itu agama yang benar. Kalau ajarannya tentang Tuhan salah, maka itu jelas agama yang salah. Apapun masalah orang itu urusan lain. Dia akhirnya nggak bisa bicara. Loh, ini orang Konghucu saya tanya tentang yang pantas berbicara tentang Tuhan itu siapa? Dia bisa menjawab ya Tuhan itu sendiri. Nah kalau kita orang Islam katanya Allah itu maha segala-galanya, Allah maha. Lah kok berbicara tentang Allah kok kita sendiri yang ngomong itu gimana? Kan nggak bisa dinalar. Makanya Allah menyatakan dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, yang bisa membawa orang kepada kerusakan yang paling besar adalah apa? Berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini yang menjadikan. Maka kata Sa'di, kalau orang akidahnya lurus, imannya lurus, maka seluruh kehidupannya akan menjadi lurus. Kalau memang benar-benar dia mempunyai akidah, keimanan yang benar tentang Allah Azza wa Jalla dengan benar, maka semuanya jadi benar. Dan buktinya para pendahulu kita di dalam Islam. Ketika akidah mereka lurus, benar di dalam menerima, memahami, mengamalkan akidah, maka akhlak mereka lurus. Karena iman yang benar akan melahirkan apa? Khasyah. Takut kepada Allah. Kalau melahirkan khasyah, bagaimana dia amburadul hidupnya? Ya insya Allah nggak mungkin. Bukan berarti dia tidak pernah salah. Ya. Jadi, ya khanafiddin, ya kalau ditanya tentang perbedaan ini jelas yang paling mendasar bahwasanya Ahlussunnah itu membangun keimanannya ma'rifat kepada Allah dengan wahyu, dengan dalil. Ya, karena Allah adalah yang paling benar perkataannya, demikian juga Rasulullah. Makanya dalam Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah mengutip sebuah ayat dan ayat itu sering dihafal oleh kaum muslimin apa?
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Apa maknanya? Allah Maha Suci mensucikan dirinya dari apa yang dikatakan oleh manusia. Berarti yang berhak berbicara tentang Allah adalah siapa? Allah. Kemudian yang kedua apa? Mursalin. Kenapa para rasul berhak berbicara tentang Allah? Salama. Allah telah menetapkan keselamatan pada mereka. Karena mereka tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Maka itulah perbedaan yang sudah jelas-jelas bagaimana ahli sunnah membangun ma'rifatnya kepada Allah dan bagaimana orang tarekat sufi. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan zindik? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya yang namanya zindik itu hampir mirip dengan nifak. Cuma nifak itu adalah al-kufru ba'dal iman. Ya kan begitu kan? Apa? Kufur setelah beriman. Itu nifak. Tapi kalau zindik memang asalnya kufur. Dan tidak pernah dia beriman. Cuma dia apa? Menyembunyikan kekufurannya. Jadi dia tidak pernah beriman. Tapi kalau orang munafik adalah didahului dengan beriman. Kemudian istarawud dalalata bil huda. Akhirnya dia kufur setelah beriman. Walaupun sama-sama disembunyikan di hatinya kan. Orang munafik juga disembunyikan di hatinya. Orang zindik juga disembunyikan di hatinya. Bedanya kalau munafik dia diawali beriman dulu. Kemudian dia murtad. Berbuat nifak. Tapi kalau zindik enggak. Ya, seperti contoh misalnya orang-orang orientalis. Ya kan? Orang orientalis. Ya itu bisa. Memang dia kufur. Kemudian menampilkan iman. Ya hanya untuk menutupi aja. Tapi asalnya adalah kekufuran. Wallahu a'lam, ini yang saya tahu. Barangkali mungkin ada yang lebih jelas menerangkan tentang ini. Mungkin bisa ditanyakan yang lain. Kabar gembira dari akhwat. Oh, kabar gembira dari akhirat. Apa ini? Disegerakan di dunia pada orang-orang yang beramal baik, yang dipuji orang. Apakah mengurangi pahala balasan di akhirat? Apa ini? Dan derita yang dialami orang mukmin di dunia akan mengurangi deritanya di akhirat. Kalau tentang kabar gembira yang diberikan oleh Allah di dunia, saya belum pernah mendapatkan dalil bahwasanya itu mengurangi balasan Allah di akhirat. Ya, tapi kalau musibah bagi orang-orang beriman yang di dunia, ya, orang beriman yang hidupnya sudah meraih surga dunia berupa apa? Kelapangan hati, ya, bukan adab hati. Orang beriman adalah meraih jannah di dunia berupa hatinya yang dipenuhi dengan iman, ketaatannya kepada Allah, itulah surga dunia. Tapi meskipun demikian, hidupnya itu juga tidak luput terkena apa? Musibah dunia. Tapi musibah dunia bagi orang beriman, ya, hakikatnya bukanlah sebuah bencana. Karena orang beriman dengan musibah dunia ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan kelapangan, mendapatkan keimanan yang bertambah. Bertambah yakin bahwa lemahnya dia, bertambah lapang menerima. Begitu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menambahkan kekuatan di hatinya. Hakikatnya tidak membuat dia menjadi orang yang terkena kesengsaraan. Walaupun dohirnya tertimpa apa? Musibah. Nah, bagi orang beriman yang terkena musibah seperti ini, ya, memang sebagaimana banyak di dalam riwayat dalil akan mengurangi adab Allah di akhirat. Ya, akan mengurangi adab Allah di akhirat, termasuk disegerakan adab di dunia. Adapun tentang pahala, saya belum pernah mendengar dan belum pernah mendapati dalil yang menerangkan kalau ada kabar gembira yang disegerakan oleh Allah di dunia bagi orang-orang beriman, maka akan mengurangi di akhiratnya. Wallahu alam, setahu saya belum pernah ada pemahaman seperti ini. Saya kira itu, insyaallah cukup. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Cukup ya. Insyaallah kita akhiri dulu. Dan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk bisa talabul ilmi yang nafi', lebih-lebih lagi pada zaman sebagaimana sangat jarangnya dan sangat sulitnya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafi', dan istiqomah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal
yang sampai rambutnya, jenggotnya putih, kepalanya beruban sampai putih, terus berlari dengan membawa kitab dan membawa penanya. Dan kemudian ditanya oleh orang-orang, sampai kapan wahai Abu Abdillah kamu seperti anak-anak lari-lari di jalan? Maka kata Imam Ahmad, ilal makbarah, sampai masuk di dalam kubur. Hakikat kita akan meraih ilmu yang nafi' kalau kita diwafatkan oleh Allah istiqamah di atas ilmu yang nafi'. Sebagaimana para ulama kita, mereka diwafatkan Allah di jalan ilmu, istiqamah di jalan ilmu. Itulah yang berat. Maka kita mudah-mudahan ditolong oleh Allah dan kita senantiasa dilapangkan hati kita untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya. Dan kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.